Halo, jumpa lagi di channel Mas Bro Tarot. Kali ini saya akan coba untuk membuka atau membaca perasaan seseorang atau keadaan seseorang yang saat ini masih kalian pikirkan, ya, yang berada di pikiran kalian. Jadi saya harap siapapun orangnya, tolong fokuskan di pikiran Anda sekarang juga. Bayangkan wajahnya. Nanti saya akan tarik energinya ke dalam kartu ini. Ya, bagaimanapun juga siapapun nanti yang ketarik, mungkin hasil bacaan ini tidak resonate bagi semua orang. Hanya sebagian kecil, ya. Hanya saja jika kalian fokus, ini energinya bisa ketarik, ya. Siapapun yang resonate, tolong aminkan bacaan saya ini. Ya, dengan begitu kita akan bisa tahu apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia pikirkan saat ini, orang yang ada dalam pikiran Anda. Baiklah, kita mulai ya. Siapapun yang baru bergabung di channel ini, tolong dukungannya untuk subscribe dan like serta komen, share, ya. Saya harap bacaan ini resonate. Siapapun yang ada di pikiran Anda saat ini, tarik energinya, kirim kepada saya. Maka saya akan tuangkan ke dalam energi kartu tarot ini. Saya akan baca energinya sebentar lagi. Please universe confirm. Please universe confirm. Please universe confirm. Oke, saya akan shuffle dulu kartunya. Saya akan acak dulu kartunya. Semoga bisa resonate siapapun yang Anda pikirkan saat ini. Siapapun yang Anda pikirkan saat ini. Ya, bacaan ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun Anda membuka atau melihat video ini, itu bisa jadi bisa resonate pada siapapun yang menonton. Ya, ini sudah ada 3 kartu yang kebuka. Ada Knight of Swords, Knight of Cup, Queen of Cup dan Queen of Swords. Nah, ini ketiganya nih kartu-kartu full power ya. Wow, ada beberapa kartu lagi yang jatuh. Baiklah, saya akan coba bacakan semuanya ya. The Hangman, King of Pentacle, lalu ya, siapapun yang Anda pikirkan, tolong lebih fokus lagi. Siapapun yang Anda pikirkan, tolong lebih fokus lagi, sehingga saya bisa menarik energinya ke dalam kartu bacaan saya ini ya. Ada berapa kartu lagi yang jatuh? Di sini sudah saya dapat kartunya ya. Wow. Ya. Ada The Dead juga. Oke, ada Seven of Pentacle. The bottom of the decknya di sini ada The Empress. Oke. Saya mulai dari kartu pertama. Ya, di sini ada Knight of Swords. Di sini adalah energinya seseorang yang Anda pikirkan ini sangat menggebu-gebu. Dia itu sangat ambisi. Ya. Dia kalau punya keinginan itu nggak separuh-separuh orangnya. Ya. Apapun akan dikejar. Semangat sekali nih orangnya nih, nggak separuh-separuh energinya. Jadi kalau dia punya keinginan dia harus kejar sampai dapat. Nih ya, ini terlihat dari gambarnya kudanya nih dipacu lari kencang sekali. Ya, orangnya aktif banget nih.
kesehariannya aktif banget, ceria banget nih, periang orangnya ya. Di kartu kedua kita punya Queen of Cups. Dari kartu ini saya melihat ada seorang yang sudah duduk di singgasana dengan energi ratu ya. Ratu ini bijaksana tapi dia masih menggenggam sebuah piala ya. Piala ini saya rasa ini sesuatu yang masih dia inginkan. Jadi di balik istananya, tahtanya, dia sudah bisa memiliki segalanya ya. Dia masih mengharapkan sesuatu hal yang belum bisa dia wujudkan sampai detik ini ya. Dia duduk di atas singgasana ya. Tapi ini wajahnya sedih banget ratu ini. Kayak belum bisa mewujudkan satu hal ya ini ya. Satu hal ini belum bisa dia wujudkan di hidupnya sampai saat ini. Entah apa yang dia inginkan yang belum bisa terwujud. Di sini nampak ratu ini ya, singgasananya ini berada di atas air, di atas laut. Jadi seakan-akan dia tuh tidak bisa bergerak. Nggak tahu, orang ini nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Ya, tindakan apa yang harus diambil. Orang ini benar-benar bingung, nggak ngerti. Ya, dia masih mengharap ini. Ini entah ini pengharapan apa ya. Dia mengharapkan sesuatu yang belum dia wujudkan. Dia masih kejar ini, entah karir, entah apapun ya, apapun ini ya. Istananya di atas laut, di atas air, dia nggak bisa bergerak, nggak ngerti apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia tentukan. Dia belum paham untuk sampai detik ini ya. Kasihan orang ini. Jadi dia ini sampai detik ini masih berharap tuh ada piala yang dia pegang ya. Dia renungkan itu piala setiap saat ya. Di kartu ketiga ada Queen of Swords ya. Queen of Swords ini adalah ratu yang duduk di atas singgasana, tapi dia sampai detik ini masih memegang pedang ya. Pedangnya ini yang mana pedangnya ini sampai detik ini masih menghadap ke atas ya. Ini sebuah pengharapan. Mungkin selama ini dia mengharapkan sesuatu, dia berdoa kepada yang di atas. Nah ini nyambung kan sama kartu sebelumnya. Dia masih ada satu pengharapan, ada satu cita-cita, keinginan yang sampai detik ini belum bisa ia wujudkan. Nyambung nih dua kartu nih ya. Sama-sama energi ratu. Dia seorang yang wibawa, yang dewasa sebenarnya orangnya ya. Tapi ratu ini kayaknya sedih karena apa? Di balik kejayaannya, semua bisa miliki, dia bisa memiliki semuanya. Ya, dia tahu langkah apa yang harus dia tempuh, tapi nggak tahu dia kok nggak mau untuk menentukan langkah. Di sini terlihat ada awan mendung ya, di belakang singgasananya ada awan mendung. Ya, hatinya ini dirundung, sedang benar-benar kelabu, nggak bahagia. Walaupun dia bisa dikatakan memiliki segalanya, kaya raya, tapi ada awan di sini ya. Kelihatan banget hatinya ini nggak bahagia. Dia masih menggenggam erat pedang ini menghadap ke atas ya. Pedang ini menghadap ke atas. Masih dia berharap sama yang di atas untuk mewujudkan pedang ini. Entah apa ya pedang ini ya. Dia masih menggenggam erat ini sampai detik ini. Dia genggam erat. Entah ini sampai kapanpun sepertinya ini dia masih genggam. Kemanapun dia berada, dia masih genggam pedang ini. Dia sangat berharap. Jauh di lubuk hatinya dia menginginkan satu ini yang dia inginkan, yang belum bisa dia wujudkan sampai detik ini ya. Pedangnya ini menghadap ke atas ya. Dia selalu berpegang teguh pada satu pedang ini ya. Dia masih ya bisa dikatakan masih kepikiran ya, kemana-mana pedang ini dibawa ya. Tuh pedang ini menghadapnya ke atas. Dia selalu berdoa sama yang di atas untuk bisa mewujudkan pedang ini ya. Dia selalu berharap ya. Kasihan orang ini.
Dia memiliki segalanya, tapi dia tidak bisa mewujudkan satu impiannya ini yang belum terwujud. Nggak tahu ini apa ya. Siapapun orang yang kalian pikirkan, dia masih berharap tentang satu ini. Entah cita-cita, entah karir yang belum terwujud, apapun ya. Dia masih berharap, dia masih menggenggam erat pedang ini. Ya, terlihat seorang ratu menggenggam pedang. Ya. Terlihat dari gambar ini. Dan di sini di kartu berikutnya ini ada Three of Wands. Three of Wands. Oke, saya membaca ada energi Three of Wands ini biasanya larinya ke orang ketiga atau hubungan selingkuhan mungkin ya. Bisa jadi. Kemungkinan kalian ini adalah orang ketiganya dia, atau bisa jadi dia orang ketiganya yang kalian yang nonton ya. Di sini ada dua tongkat di sebelahnya ya. Ada satu tongkat yang dia pegang, yang tongkat yang berada di jauh ya. Ini bisa jadi kalian berdealing sama orang yang sudah memiliki keluarga mungkin ya. Yang jelas ini sepertinya orang ketiga. Ya, orang ini bingung karena di depannya nih ada api ya. Dia bingung, ada lautan api. Dia nggak ngerti arah dan tujuan langkahnya, dia harus melangkahkan kaki kemana ya. Kasihan orang ini. Di sini ada dua tongkat yang berada persis di sebelahnya. Ya mungkin itu kehidupan sehari-harinya, mungkin dia sudah berumah tangga, tapi dia tidak genggam, dia hanya menggenggam kayu yang berada jauh ya. Nih, kayu yang berada jauh yang dia genggam sampai detik ini. Ya, orang ini bingung, nggak bisa ngerti. Dia harus melangkahkan kaki kemana, mengambil arah kemana. Dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Karena di depan terlihat ada api, ada rintangan, banyak rintangan. Dia nggak sanggup. Meskipun sebenarnya dia masih menggenggam kayu yang berada di jauh ini, dia masih menggenggam ya. Ya, terlihat dia ini masih mengharapkan kayu yang berada di jauh daripada kayu yang berada di dekatnya ya. Kayu yang berada jauh ini masih dia genggam erat di kehidupan sehari-harinya ya. Terlihat ini orang ini sepertinya walaupun orangnya cuek, terlihat seperti membelakangi kalian dari gambar, tapi sebenarnya hanya bentuk ini aja, bentuk perlakuan aja. Sebenarnya kayak cuek, kayak apa, acuh tak acuh, tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia masih menggenggam kalian. Ya, ini bisa jadi kalian ini ya. Kemungkinan orang ini masih menggenggam erat kalian di hatinya. Ya, terlihat ini kayu. Mungkin kalian berada menjalani dalam hubungan LDR ya, jarak jauh ya. Kalian yang berada di jauh, atau mungkin orang ini berada jauh jaraknya dari kalian, luar kota mungkin ya. Orang ini masih menggenggam erat kalian sekalipun jarak memisahkan, jarak jauh. Orang ini masih sayang ya. Masih ada kalian di dalam hatinya. Entah kenapa orang ini gak bisa lupa sama kalian. Kalian masih digenggam erat. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, kalian masih digenggam erat sampai detik ini ya. Nyambung ya sama kartu sebelumnya ya. Dia gak bahagia sama kehidupannya sekarang dengan pasangannya mungkin. Di sini ada awan. Dia gak bahagia. Dia masih mengharapkan kamu ini ya. Dia mengharapkan kamu. Ada kamu yang dipegang sampai detik ini di hatinya. Meskipun dia mungkin sudah berkeluarga ya. Karena rumah tangga bukan jaminan juga untuk sebuah kebahagiaan ya. Di sini terlihat ada api ya, lautan api. Dia tidak berani untuk melangkah sekalipun hatinya sampai detik ini dia masih menggenggam kalian. Dia genggam erat kemana saja nih. Ini orang ini ya seperti saya katakan, tekadnya bulat. Kalau sudah A ini orang ini, B ya kelihatan. Sampai kapanpun ini orang ini tetap genggam kalian, nggak akan dia lepas ya. Karena bisa jadi
kalian udah membekas, udah terpatri di hatinya. Susah orang ini untuk lepas dari kalian. Ya. Siapapun orangnya. Di kartu berikutnya saya melihat ada kartu death. Ya, bisa jadi kartu death ini tidak selamanya yang berarti kematian, bukan ya. Kartu death ini bisa melambangkan ada fase baru atau ada mungkin di antara kalian, entah kalian atau orang yang kalian pikirkan ini saat ini udah mengharapkan untuk memutuskan koneksi ini, hubungan ini. Itu sudah ada di pikirannya untuk ini kayaknya nggak bisa deh diterusin ya. Aku harus tinggalin, aku harus lupain koneksi ini ya. Entah kalian, entah dia ya. Atau mungkin akan ada fase baru, ini artinya setelah ini ya. Mungkin dia akan mewujudkan, entah, kita juga nggak ngerti, karena kamu nggak bisa lepas dari hatinya ya. Ini kamu selalu kemana aja dia pegang kamu. Makanya mungkin akan ada fase baru ya. Aminkan saja apapun, entah universe akan menyatukan kalian, bisa jadi ya, akan ada fase baru dalam kehidupannya ya. Ini akan ada fase baru. Jadi setelah kematian itu ada kehidupan. Nah ini, atau bisa jadi ya itu tadi, kalau dilihat dari kartu berikutnya ada The Hangman. Orang ini bingung karena statusnya ini sampai detik ini, statusnya sama kalian ini kayak merasa tergantung, kayak nggak pasti, nggak jelas ini status apa gitu kan. Nih kayak ada gambar orang tergantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas ya. Bisa jadi orang ini, dia atau kalian ini pengen bener-bener menyudahi hubungan ini. Entah ya. Di kartu berikutnya saya melihat ada King of Pentacle. King of Pentacle ini dia orangnya tajir, melintir, udah kaya dia. Ini nyambung sama kartu berikutnya ya. Antara Queen dan King itu energi orang yang udah mapan ya. Ada Queen, ada King juga. Ini orangnya udah mapan, kehidupannya udah mapan ya. Bisa jadi orang ini pekerja keras, sibuk dengan kehidupan sehari-harinya untuk hanya sekedar mengejar materi. Yang ada di pikirannya materi aja, dia kejar materi. Nih yang ada di pikirannya materi aja nih ya. Sehingga sananya nih emas semua ya. Dia masih menginginkan, ini orangnya belum nggak merasa puas nih. Ini belum, apa ya, bisa dikatakan orang ini nggak bisa merasa puas, belum cukup aja. Jadi dia harus, kalau mungkin hari ini dia bisa seperti ini, besok harus lebih baik. Dia kejar terus karirnya ya. Bisa jadi ini pemburu dolar bener nih orang ya. Ini orang pemburu dolar, nggak ngerti capek nih. Dia kerja aja. Materi aja yang dikejar sama orang ini. Kesibukan sehari-harinya ya. Bisa jadi nih, dia sibuk kerja ya, sehingga mungkin mengabaikan kalian ya. Atau bisa jadi dia masih mengharapkan, sekalipun dia kaya, dia masih mengharapkan kalian. Hidupnya nggak bahagia nih. Ini ada dia menggenggam koin ya. Sekalipun dia memiliki tongkat komando ya. Dan di sini di singgasananya dia terlihat kayak ada yang melilit ya, kayak akar-akar tumbuhan tuh melilit. Entah orang ini lagi ada banyak kebutuhan sehingga dia mengharuskan dirinya itu harus kerja supaya mendapat materi. Karena tuntutan ini tadi ya, karena tuntutan ya, kebutuhan mungkin ya. Bisa jadi ya, ini terdapat koin aja yang ada di pikirannya. Dia kerja aja ya, kelihat ini ya.
nih dari wajahnya raja ini nggak bahagia, dia murung, ya, murung banget. Seakan-akan dia lelah sebenarnya, tapi karena tuntutan dia harus lakukan, ya, dia harus lakukan. Bisa jadi orang ini kesepian, ya, karena mungkin harapan satu-satunya ada di kamu, bahagianya itu kamu. Di saat dia sekarang sudah sukses, sudah mapan, dia ingin kamu sebenarnya yang menemani hidupnya, ya, sehingga hidupnya nggak bahagia nih orang, ya, kayak belum lengkap aja, ya, belum lengkap aja hidupnya kalau nggak ada kalian. Kasihan orang ini, ya. Terlihat ini singgasananya, dia juga terlihat sampai detik ini memegang erat koin, ya, nyambung sama kedua kartu yang sebelumnya, ya. Queen dan Queen ini nyambung sama energi King, ya. Energinya sama-sama seorang yang berwibawa, yang punya power, nggak main-main nih orang, ya. Dia tegas orangnya, dewasa banget, ya. Dia pekerja keras juga, mengejar karir, duit aja yang dipikir, ya. Ya, ini orangnya sampai detik ini masih menggenggam koin ini. Sekalipun dia kaya, dia terlihat menggenggam koin ini sangat besar, kayak suatu pengharapan. Bisa jadi kalian ini, ya, bisa jadi kalian. Di balik kekayaannya nih, coba lihat. Dari ketiga kartu ini sama, dia masih menggenggam pengharapan besar terhadap kalian. Dia masih mengharapkan kamu, ya. Oke, siapapun dia, tolong doakan yang terbaik, semoga ada jalan keluar baginya, ya. Semoga kalian bisa dipersatukan oleh universe. Semoga secepatnya kalian bersatu, kalian union, ya. Kalian harus bahagia. Ya, di kartu berikutnya nih terlihat jelas nih, ya, apa yang saya katakan tadi benar, ya, nyambung, ya. Ini terlihat ada Seven of Cups, ya, ada ada eight of Cup, ya, ada 8 pedang. 8 pedang ini seakan-akan orang ini dengan keadaan badannya nih diikat, matanya, ya, badannya diikat nih, kelihatan, ya, diikat, ya, matanya juga tertutup, diikat. Dia bingung, orang ini nih, kartu ini melambangkan orang ini bingung nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya, bingung, sebingung-bingung. Kasihan orang ini, bingung, dia nggak ngerti arah dan tujuan, ya. Sekalipun udah dia tahu tujuannya itu ada istana, ya, dia mau pergi ke istana sebenarnya, ya, itu ada istana di belakang gambar ini, ya, ya, namun ada banyak pedang, banyak halangan. Menurut dia banyak halangan yang nggak mungkin dia bisa lalui, ya, banyak pedang. Ini loh, ini ada istana. Sebenarnya dia itu pengen, tujuannya itu istana ini biar dia bahagia. Tapi orang ini bingung, nggak ngerti arah kemana istana ini. Seharusnya dia mundur, dia justru jalan lurus maju, ya. Dia keliru arah saat ini. Orang seperti ini harus dibimbing, harus diyakinkan, ya. Kalau dia mau berusaha, insya Allah dia ada jalan. Allah pasti kasih jalan, ya. Semesta akan bukakan jalan. Yang kuasa pasti akan tuntun dia ke jalan yang benar, ya. Kasihan orang ini. Oke, di sini ada Six of Wands, ya, 6 tongkat. Kemungkinan orang ini bisa jadi menyibukkan diri di luar dengan kegiatan sehari-hari, ya, menyibukkan diri untuk menutupi kesedihannya ini, untuk lari dari kenyataan, ya. Sebenarnya hatinya ini sedih, nggak bahagia, dia menutupinya, dia melarikan, ya. Ini nih, lihat nih, ya, orang ini sebenarnya sedih,
tapi dia alihkan kepada kegiatan sehari-hari. Dan bisa jadi orang ini sampai detik ini ya masih menggenggam kalian. Ini satu tongkat, walaupun ada banyak tongkat ya, ada banyak tongkat di hadapannya. Mungkin ada banyak orang baru di kehidupannya yang sampai sekarang mungkin datang dan pergi di hidupnya. Karena dia nggak bisa sama orang lain tuh nggak bisa. Sampai detik ini dia masih menggenggam kamu ini guys, ya masih kamu. Dia udah nggak bisa, nggak ada rasa sama orang tuh, kayaknya udah nggak ada rasa. Karena baginya tuh kamu adalah segalanya. Nih lihat nih, dia masih menggenggam pengharapan. Kamu ini yang digenggam ya. 4 kartu sama nih, dia masih satu yang digenggam. Sekalipun ada banyak pilihan di depannya yang datang ke hidupnya, dia nggak bisa, nggak mau. Entah udah mati rasa mungkin orang ini. Karena apa? Karena bagi dia bahagianya itu kamu ini ya, kelihatan di kartu ini, kamu bahagianya, bukan orang lain ya. Ini dia masih menggenggam kamu, sekalipun di keramaian kamu nih masih digenggam erat sama dia ya. Dia sembunyi dari keterpurukan hatinya, mungkin kesedihannya, ketidakbahagiaannya. Dia menyibukkan diri di luar. Banyak orang-orang baru yang datang tapi dia nggak mau ya. Dan di sini ada 7 ya, 7 of Pentacle. Makna dari kartu ini artinya orang ini menunggu ya, menunggu. Terlihat dari gambarnya menunggu ya, bisa jadi murung wajahnya, ini menunggu. Dia menanam sesuatu, buah ya, buah ini yang ditanam, tanaman dia tanam mulai awal. Nah sebentar lagi dia panen nih, udah waktunya panen, dia menunggu hasil panen ya. Mungkin ini perlambang dari hasil dari jerih payahnya, karirnya sebentar lagi akan terjawab gitu loh. Susah payahnya selama ini, dia kerja kerasnya selama ini, sebentar lagi akan terbayar ya. Kesuksesan ya, akan ada kesuksesan besar yang sebentar lagi akan dia panen. Ini kesuksesan ya, akan ada kebahagiaan yang berhubungan dengan keuangan, karir, keuangan, juga mungkin kerjaan yang selama ini dia tekuni, sebentar lagi akan ada job-job banyak nih, job-job besar yang dia akan panen ya. Entah ini job apa ya, bisa jadi ya. Orang ini masih menunggu, dan ini nggak lama lagi, ini udah deket-deket waktu panen ini. Orang ini akan segera memanen jerih payahnya selama ini ya. Aminkan saja jika memang orang ini bekerja keras untuk mendapatkan materi, sebentar lagi materi dia akan dapatkan. Materi yang tentunya materi ini yang luar biasa, surprise banget ini. Seperti banyak job yang sebelumnya dia tidak pikirkan, akhirnya nih banyak rezeki sebentar lagi yang akan dia dapatkan nih. Ya, aminkan saja ya guys, orang ini supaya bahagia ya. Kasihan dia masih menunggu nih, sampai detik ini dia masih menunggu kapan sih panennya ya. Dia masih kapan sih ya, bertanya-tanya dalam hatinya ya. Oke, aminkan saja, semoga orang ini bahagia dan segera cepat panen dan segera dia rasakan hasilnya dari jerih payahnya. Di kartu berikutnya di sini ada The Empress ya. The Empress ini perlambangan dari keromantisan, kesuburan ya. Ya, kebahagiaan. Ya. Kemungkinan kalau dari banyak kartu yang kebuka tadi, mungkin orang ini jujur aja nih, orang ini romantis banget, guys. Ya, kalau kartu The Empress keluar, ini orang ini romantis banget. Orang yang kalian pikirkan ini romantis banget ya. Kembali lagi kartu yang sebelumnya ya, dia nggak bahagia, hidupnya nggak bahagia. Sekalipun dia romantis, hidupnya nggak bahagia, karena menurut dia bahagianya dia itu ada di kamu, romantisnya dia itu adalah kamu. Dia bisa bersikap romantis itu cuma sama kamu, dan kamu aja yang bisa membuatnya nyaman
ya. Oke, kita akan buka kartu berikutnya dari pesan angel kepada dia atau kepada kita. Ya, apa sih kira-kira pesan angel yang mau disampaikan angel kepada kita? Ya, kita shuffle dulu. Apa sih kira-kira yang angel mau katakan? Please universe confirm. Oke, kartu pertama terbuka, children, anak-anak, ya. Children, anak-anak, ya. Jiwanya dia itu seperti kekanak-kanakan, manja orangnya, periang, ceria banget, ya seperti energi anak-anak, ya. Di sini tertulis kehidupan cinta kalian itu dipengaruhi oleh anak-anak, atau mungkin bisa jadi orang ini nggak bisa walaupun di hati kalian, di hatinya ada kalian, orang ini nggak bisa ke kalian karena berat dengan anak gitu loh, ya. Kehidupan cinta kalian dipengaruhi oleh anak, atau bisa jadi kalian juga saat ini sedang berdealing sama orang yang sudah milik keluarga, udah punya anak, atau bisa jadi kalian juga sedang kalian juga saat ini juga sudah punya anak, ya. Sama-sama berat di anak ini. Sekalipun saling cinta, saling kangen, saling rindu, ya. Dilihat lagi nih kartunya. Oke, kartu berikutnya kita shuffle lagi. Apa sih yang mau dikatakan angel kepada kita? Please universe confirm. Oke, love yourself first, ya. Cintai diri sendiri terlebih dahulu, ya. Hargai diri sendiri, ya. Bahagiakan diri sendiri, baru kalian akan dapat menemukan kebahagiaan itu sesungguhnya, ya. Jadi kalian harus ciptakan kebahagiaan itu seperti ini. Jika kalian masih murung, masih sedih, ya, universe ini nggak akan menyatukan kalian. Kosongkan energi kalian, ya. Netralkan energi kalian dari sedih-sedih. Bahagiakan hidup kalian, dengan sendirinya universe akan bekerja, ya. Jika kalian jodoh, suatu saat pasti dipertemukan. Universe akan mempersatukan kalian, ya. Dengan lambat laun pasti kalian akan dipertemukan. Kalian harus bahagia dulu, ya. Ini loh, nyambung kartunya, ya. Dia nggak bahagia, tolong yakinkan dia untuk bahagia dulu supaya nantinya bisa bersatu sama kalian yang menonton video ini. Kuncinya harus sama-sama berbahagia dulu, baru nanti universe akan persatukan kalian, ya. Kuncinya bahagia dulu, ya. Bahagia dulu agar semesta, ya, alam semesta akan menarik energi orang bahagia untuk dipertemukan. Karena kalau ada salah satu yang sedih atau masih saling sedih, susah untuk dipertemukan. Oke, kartu berikutnya akan kita tarik. Oke, di sini ada twin, oh my god, twin flame, ya. Twin flame di sini ketarik energi, wah, sumpah, saya merinding ya kalau dengar twin flame. Twin flame ini, nih saya merinding banget nih. Tuh, nggak bohong nih. Twin flame ini api kembar, kembaran jiwa, ya. Seakan-akan seperti kemurnian jiwa, ya. Kemurnian abadi di dalam jiwa yang tak akan pernah padam selamanya di antara dua buah manusia, ya. Ini yang namanya twin flame ini tingkatannya lebih tinggi, ya, lebih dalam, lebih tinggi daripada soulmate. Orang kalau bisa menemukan soulmate-nya di dunia, di hidup, itu udah bagus banget. Bagus banget. Tapi twin flame ini jauh lebih murni, jauh lebih suci, jauh lebih tinggi tingkatannya daripada soulmate, ya. Twin flame, tidak jarang orang menemukan twin flame, ya. Jarang sekali. Bahkan saya katakan jarang sekali. Tidak semua orang, ya.
twin flame kalian nih, yang namanya twin flame nih kembar. Jadi kalau kalian sedih, pasangan kalian ikut sedih. Kalian nangis, pasangan kalian nangis. Begitu juga sebaliknya. Pasangan kalian nangis, kalian ikut nangis. Pasangan kalian bahagia, kalian juga ikut bahagia. Ya. Kenapa di sini dibilang kalian harus bahagia? Supaya kedua antara kalian itu saling bahagia, sama-sama bahagia. Jiwa kalian ini nyetrum loh, kuat loh, koneksi kalian nyetrum. Twin flame ini kuat banget koneksinya. Salah satu sedih, salah satu kangen, itu satunya tuh udah nangkep aja energinya. Seketika dengan sendirinya dia akan sedih. Kalau pasangan satunya itu sedih, ini namanya energi twin flame, ya. Twin flame itu kuat banget, ya, kuat banget koneksinya seperti magnet. Ya, sekalipun jauh jarak, kalau satunya batin, nangis atau sedih, ini satunya pasti kerasa, nyetrum banget ya. Ya, daya tariknya nih luar biasa twin flame ini ya. Saling tarik menarik antara satu dengan yang lain. Susah dipisahkan twin flame ini, susah. Ya. Inilah twin flame. Jarang bisa ditemukan di dunia ada pasangan twin flame. Hebat kalian bisa nemuin twin flame kalian. Oke, kartu berikutnya ada past life relationship. Wow, jelas ini udah ya. Oke, hubungan dari masa lalu ya. Oke, hubungan kehidupan masa lalu. Ini udah jelas twin flame kalian yang kalian pikirkan ini orang masa lalu kalian ya. Orang dari masa lalu kalian nih yang kalian pikirkan. Twin flame kalian nih orang masa lalu kalian ya. Yang mungkin sampai detik ini kalian terpisah. Entah kalian sudah menikah, sama-sama sudah punya pasangan ya. Tapi yang namanya hati kalau udah twin flame itu nggak bisa dipisahkan. Mau gimana pun energinya saling tarik menarik ya. Nggak bisa bohong. Kalau dia kangen ya. Itu past life relationship kalian ini energi masa lalu, energi mantan kalian ini kuat sekali koneksinya sampai detik ini dengan kalian ya. Sekalipun tidak ketemu, jarak memisahkan ya, antara yang satu dengan yang satu ini kuat koneksinya ya. Past life relationship, hubungan dari masa lalu, hubungan kehidupan di masa lalu. Oke ya, jelas ini saya shuffle kartu ya, acak ini keluar dengan sendirinya ya. Ini udah pasti hubungan masa lalu kalian ya, nggak bisa dipungkiri. Orang yang selama ini di hatinya itu kalian, sama orang yang di hati kalian sampai detik ini ya dia ya. Mau kalian bohong, bilang enggak bisa. Hati kalian nyetrum guys. Oke, kartu selanjutnya. Untuk mengkonfirmasi apa sih yang harus kalian lakukan selanjutnya ya. Apa yang mau dia katakan kepada kalian? Ya, sebenarnya apa yang mau dia katakan kepada kalian? Kita buka ya guys. Di sini ya. Kita baca. Air mata adalah kata-kata yang tidak dapat diucapkan mulut dan tidak dapat ditanggung oleh hati ya. Ini orang kalau udah kangen, udah rindu, ini udah bawaannya nangis aja. Sama kalian juga, energi twin flame guys. Saya ingatkan sekali lagi, energi twin flame satu dengan yang lain ini sama. Seperti kaca, seperti kalian berkaca di depan kaca, menatap kaca, sama jika kalian nangis, bayangan kalian di kaca itu nangis ya. Orang ini dalam banget rasanya sama kalian ya, sampai detik ini ya. Jika dia rindu, dia menangis guys, karena menurut dia sama siapa dia mau sampaikan kerinduan ini. Nggak ada orang yang bisa diajak bicara, orang yang mau disampaikan. Kalian jauh ya, tapi hati kalian terkoneksi, dia bisa nangis dan itu kerasa di kalian. Kalian juga akan kerasa. Kalian ini twin flame loh ya, energi twin flame ini kuat.
Jangan salah ya. Twin flame ini koneksinya kuat sekali, ya. Pasangan kalian twin flame kalian ini. Ya. Mau nggak mau ini, percaya nggak percaya, ini twin flame kalian, orang dari masa lalu kalian. Oke, kartu berikutnya kita buka. Apa yang mau dia katakan selanjutnya? Kita baca ya sama-sama. Mungkin kebahagiaan denganmu hanyalah mimpi, tapi biarlah mimpi itu terus menemani di setiap tidurku, ya. Mungkin dia berharap mimpi terus karena dia merasa denganmu tuh kayak mimpi gitu loh. Jika memang sebuah mimpi, dia sampai berangan-angan dia pengen mimpi terus karena cuma dengan kamu dia bahagia orang ini, ya. Bahagianya tuh cuman kamu, ya. Oke, kartu selanjutnya kita buka. Di sini dikatakan, aku tidak sedih saat kamu berbohong. Aku sedih karena mulai sekarang tidak bisa lagi mempercayaimu, ya. Jadi dia nggak sedih kalau kalian bohong, karena dia yakin sekalipun kalian bilang enggak, aku nggak kangen, aku nggak rindu, dia nggak sedih dibohongin. Yang dia sedih, dia nggak bisa lagi mempercayai karena dia nggak percaya, gitu loh. Menurut dia gini loh, aku nih di sini kangen, kok kamu bisa bisanya loh bilang nggak kangen? Nggak mungkin, karena dia yakin kamu juga pasti akan kangen, gitu loh, ya. Di sini dia yakin sekali kalau dia rindu, kalian pasti rindu. Ya, kalau dia kangen, kalian pasti kangen. Itu udah pasti. Kalau dia sedih, kalian juga pasti akan sedih. Kalian twin flame. Energi kalian sama. Apa yang kalian rasakan itu nyetrum sama. Twin flame. Ya. Oke. Sudah jelas dari sini ya, twin flame itu ya. Energinya seperti kita berkaca. Kalau kita nangis mikirkan dia, dia akan nangis. Oke, kartu berikutnya kita buka. Ya, kartu berikutnya kita buka. Aku hanyalah setitik cahaya yang mana jika gelap malam mendekapmu, aku akan siap menjadi mentarimu. Ya. Jadi di sini dia tuh seakan-akan ingin menyinari duniamu, ingin menghangatkan kamu. Ya. Dia tuh sangat berharap banget. Dia tuh merasa dia tuh kecil, setitik cahaya. Tapi dia sanggup untuk menyinari kamu. Dia yakin cintanya begitu besar buat kamu. Oke, kartu berikutnya ya. Di sini, selama kamu berada di hatiku dan aku berada di hatimu, tidak ada jarak yang cukup besar, ya. Jadi di sini artinya jarak itu apa ya? Nggak ada artinya, nggak. Biarpun jauh sekalipun, ya makanya ini resonate banget, ini nyambung banget, ini berjauhan kalian dengan dia ini mungkin letaknya di luar kota, luar pulau atau bahkan di mana, ya. Ini dia bilang sekalipun jarak misalkan kita jauh, tapi hati kalian ini sama-sama saling terkoneksi satu sama lainnya, itu yang dia bilang. Ya, kartu berikutnya. Aku sangat ingin memelukmu sekarang juga. Tuh. Dia saking rindunya ya, saking kangennya. Seandainya ada kamu di sampingnya sekarang saat ini, udah dia peluk nih. Saat itu juga, ya. Saat ini juga kalau kalian ada di sampingnya, udah dipeluk sama dia. Sebegitunya dia. Ini ya, kartu berikutnya. Aku selalu berharap dapat hadir di setiap mimpi indahmu untuk, ya. Jadi dia tuh pengen banget hadir di dalam mimpi indah kita, ya. Di dalam mimpi indahmu, dia pengen selalu hadir. Karena apa?
Karena dia udah nggak pengen pisah sebenarnya. Sebenarnya yang namanya hati ini terkoneksi kuat, nggak bisa dipisahkan. Ya, kartu berikutnya kita baca. Bedanya rindu dengan luka, luka bisa sembuh, sedangkan rindu makin kambuh. No, tuh apa dibilang tadi, ya. Kalau luka diobati tuh sembuh, hilang, ya. Tapi kalau rindu, ya, semakin lama mau diobati gimana itu semakin menjadi-jadi loh ya, semakin menggebu-gebu. Ingat ya, merindukan itu sakit banget ya. Dan dia merindukan saat ini. Perlu kalian ketahui ya. Kartu berikutnya. Entah mana yang menyakitkan, merindu dalam diam atau mencintai dalam diam. Tuh. Mencintai dalam diam, merindu dalam diam tuh sakit, guys. Ya. Dia nggak bisa ngomong. Saat ini cinta banget, rindu banget, tapi nggak bisa ngomong, ditahan sama dia tuh. Oke, kartu berikutnya. Sang pencipta tidak memberimu kerinduan untuk melakukan apa yang tidak dapat kamu lakukan. Ya. Ini saatnya kamu action mulai sekarang. Ambil tindakan. Segera ambil keputusan. Ya. Tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan. Jika sang pencipta sudah beri kamu rindu, itu artinya kamu bisa mewujud nyatakan. Ya. Ini udah lampu hijau buat kamu nih. Harus nih. Take action mulai sekarang ya. Kebenaran yang menyakitkan adalah kita merindukan seseorang dan kita berharap orang itu juga merindukan kita. Ya, tuh. Dia sebenarnya pengen, dia rindu, dia pengen kita juga rindu. Jadi sama-sama saling mengabari, sama-sama rindu. Tuh, pengennya dia kayak gitu, guys. Ya, dia rindu, sama-sama rindu. Dia yang pengen tuh kayak gitu. Ya. Kalian twin flame sebenarnya sama. Cuman mungkin dia butuh pengakuan kamu aja ini. Tersisa 2 kartu, kita shuffle ya. Kita ambil salah satu aja ya. Oke. Sini. Terkadang hanya satu orang yang hilang, namun seluruh dunia nampak kosong. Ya, jelas ya. Udah jelas sekali kan? Saat ini hidupnya hampa banget, guys. Hampa banget tanpa kamu di sisinya, ya. Sekalipun dia bergelimang harta, hampa banget. Dia rindu, dia ingin kamu, cuman kamu gak ada lain, ya. Cuman kamu bahagianya. Jadi tolonglah, ngertilah, ya. Orang yang ini gak main-main sama kamu. Ini twin flame kamu, ya. Jangan egois, kalian jangan egois, ya. Jangan berusaha menolak. Tolong dengarkan isi hati kamu. Jika hati kamu masih merindukan dia, berarti cuman dia yang bisa bikin kamu bahagia. Sama, dia pun juga begitu. Dia cuman bisa bahagia sama kamu, guys. Oke, gitu saja dulu dari saya. Saya rasa sudah cukup. Bagi yang belum subscribe, tolong segera subscribe untuk di channel saya. Ya, jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya. Bye.